Oke, kembali lagi bersama saya Sandi Kalenta Prasetyo dengan NIM 2305120404074 dari Prodi 1 Teknik Informatika kelas C angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini, pada praktikum kali ini, tema topiknya yaitu teknik hacking, yang dimana ini terdapat dua praktikum. Yang pertama yaitu praktikum reconnaissance, di mana pada praktikum ini kita disuruh jalankan workbox yang sudah dicantumkan pada Pak Agus di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan step 1. Lalu yang kedua ini kita disuruh watch minimal 3 web yang familiar lah dengannya atau familiar dengan saya lah, dan cari info tentang web tersebut. Oke, kita jalankan terlebih dahulu link yang tertera pada step 1 ini. Namun sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu mungkin apa sih reconnaissance itu. Mungkin kalian belum familiar ya tentang arti ini. Jadi reconnaissance ini sering disingkat recon, yang dimana merujuk pada kegiatan pengumpulan informasi atau pemetaan suatu area sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi istilah ini tuh sering digunakan di berbagai bidang ya, termasuk militer, keamanan cyber, investigasi, dan intelijen, dan lain-lain lah. Oke, mungkin ya seperti itu sih yang saya jelaskan. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum yang pertama, yaitu praktikum reconnaissance. Oke, kita klik link webnya, masuk. Nah, kita cek. Mungkin saya akan mengecek universitas yang ada di Surabaya ya, maksudnya 3 PTN top lah, atau 3 PTN tinggi ya, termasuk saya ya. Oke, pertama universitas saya terlebih dahulu yaitu unesa.ac.id. Kita coba search. Oke, nah teman informasinya, Unesa ini terdaftar pada tahun 2001 bulan 8 tanggal 19. Jadi expirednya ini tanggal 31 bulan 10 tahun 2026, dan terakhir update yaitu 2024. Dan statusnya ini ya bisa dibilang server transfer terlarang dengan klien transfer terlarang. Lalu nama servernya yaitu camilo.ns.cloudflare.com dan poenic.ns.cloudflare.com. Dan server ini itu mungkin Unesa ini dikelola oleh server luar ya. Jadi Unesa ini termasuk ngikut yaitu numpang lah, dikelola server luar, bukan dikelola dari pihak Unesa sendiri. Dan informasi pendaftar ini, Unesa ini didaftarkan oleh PT Bisnet Geo Nusantara. Nah, saya kurang paham ya, apakah PT Bisnet Geo Nusantara ini dari Indonesia atau dari luar, saya kurang paham. Dan jelas Unesa ini terdaftar dari PT Bisnet Geo Nusantara dengan URL www.bisnetgeo.com. Mungkin seperti itu yang saya ketahui sih dari website luas ini tentang Unesa. Lalu kita coba univ yang ada di Surabaya selain Unesa, yaitu ITS mungkin. Oke, its.ac.id. Oke, kita voice. Wow, Unesa ini mohon maaf, ITS ini lebih tua ya daripada Unesa terdaftarnya pada domain information ini. Jadi ITS itu terdaftar pada tahun 1998 dan Unesa tadi tahun 2000-an ya. Jadi masih kalah lama ya. Tapi aspeknya masih lebih lama Unesa sih daripada ITS ini. ITS ini tahun ini sudah habis ya. Dan terakhir diupdate ITS ini ya tahun ini juga. Cuman terakhir diupdate
pada tanggal 15 ya, 15 bulan 1, berarti bulan 1 kemarin ya terakhir diupload ya. Ini sama ternyata terlarang. Dan herannya ini ITS ini dikelola oleh kampus sendiri ya, jadi bukan dikelola oleh pihak luar ya, seperti itu. Nanti sama ya, cuman bedanya Indonesia tadi dikelola oleh pihak luar dan ITS ini dikelola oleh pihak kampus sendiri ya. Baru tahu sih. Oke. Lalu register information atau informasi terdaftar ini, ITS ini didaftarkan oleh PT Digital Register Indonesia. Beda ya sama Indonesia tadi Geobisnet ya, Geobisnet Nusantara. Jadi sama beda sih ITS sama Indonesia. Oke, kita coba satunya yaitu UNER ya, mungkin yang saya penasaran ini UNER ini apakah lebih lama atau lebih baru didaftarkan. Cek. Wah, anjir, ternyata lebih lama ya. Ternyata lebih lama ya dari ITS dan Indonesia ya. Jadi ITS UNER ini didaftarkan pada tahun 1996 dan expirednya tahun 2026. Sangat update banget sih ini UNER. Dan terakhir update pada tanggal 25 bulan 1 tahun 2025, tahun ini ya baru update ya. Dan ini servernya dikelola oleh UNER sendiri ya ternyata ya. Dan sama ini informasi registrasi ini terdaftar oleh PT Digital Register Indonesia, sama ya seperti KITS ya tadi ya. Oke. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu sih praktikum yang pertama. Oke, kita lanjut ke praktikum yang kedua. Oke, praktikum scanning ya. Nah, oke, sebelum saya jelaskan ke praktikum scanning di chemistry, jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, apa sih praktikum scanning di chemistry. Jadi praktikum scanning di chemistry itu biasanya merujuk ke proses pemindaian jaringan untuk mengumpulkan informasi tentang perangkat layanan dan kerentanan yang ada dalam lingkungan simulasi jaringan. Jadi scanning itu di chemistry ada beberapa jenis ya, yang dimana ada network scanning, port scanning, vulnerability scanning, dan paket scanning. Kalau lebih seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke skenario atau buat jaringannya. Oke. Jadi yang pertama ini buat jaringan 2 di komputer di chemistry yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Oke, kita buat di chemistry. Nah, di sini berhubung saya sudah buat, mungkin bisa saya langsung skip ya. Jadi kalian pertama ya tambahkan 2 buah PC, langsung saja kalian run. Nah, mungkin seperti itu sih sambil kalian tunggu Windowsnya. Oke, lanjut ke step kedua, lalu yaitu install PC dengan exam pada PC 1, lalu juga install PC 2 dengan viewport scanner pada PC 2. Oke, pada PC 1. Oh ya, sebelumnya kalian perlu ini ya, tambahkan IP pada PC 1 dengan IP 192.168.1.1 ya pada LAN ya, LAN di PC 1, dan PC 2 dengan IP 192.168.1.2. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kalian masuk ke Windows Explorer, ke My Document ya. Nah, tadi setelah kalian download exam ini, kalian pindahkan exam itu atau kalian drag dari download ya, dari flash kalian yang kalian download tadi, kalian drag ke PC 1. Nah, setelah kalian drag ke PC 1, kalian install, tunggu install semua, kalian next terus sampai finish. Nah,
Cuman ada beberapa bagian yang dimana kita perlukan hanya Apache, MySQL, dan Filezilla. Jadi kan sebenarnya ada 5 jenis, yang kalian silang cuma dua. Di bawah Apache, MySQL, dan Filezilla kan ada dua pilihan. Nah itu kalian silang. Setelah itu kalian install examnya, dan selanjutnya yaitu sambil menunggu exam diinstal, kalian bisa ini ya, install FreeBot Scanner. Nah, lalu kalian tunggu sampai examnya selesai ya. Nah, setelah itu kita masuk ke skenario percobaan scanning ya. Jadi kebetulan saya sudah sampai situ karena saya rasa kalau kita mulai dari awal itu lama, apalagi belum downloadnya. Ya kurang lebih memakan bisa sampai waktu hampir 1 jam lah, karena kan perlu download juga, perlu ya setting-setting seperti ini. Mungkin saya jelaskan seperti ini juga bisa dipahami sih, karena kan ya cukup simpel lah. Ini seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke ini tadi ya, sama setelah kalian download, kalian masuk ke exam sini ya. Nah, ini kan ada Mercury dan Tomcat. Yang maksud saya tadi itu kalian silang ini ya. Kalian jangan install ya. Yang kalian install ini cuma apa aja, MySQL dan Filezilla. Lalu kita masuk ke ini ya, ke Freeport scannernya. Nah, pada bagian Freeport scannernya ini eh, pada IP address-nya kalian setting 192.168.1.1. Nah, kenapa kalian setting seperti ini? Karena agar terhubung ke PC 1. Karena jika kalian tidak setting dari awal atau bawaan dari Freeport scanner, maka kalian tidak akan terhubung ke PC 1. Seperti itu. Nah, di sini ada juga bagian DC port. Nah, untuk bagian DC port ini bisa kalian lihat pada bagian port di exam. Coba kalian start. Nah, ini kan ada kodenya ya. Nah, pada bagian apa aja ini kode portnya ini 80. Kita bisa cek. Nah, kita bisa tulis pada bagian DC port ini 80. Lalu pada bagian MySQL ini kita cek. Nah, portnya 3306. Nah, kita bisa tambahkan lagi di TCP port 3306. Maaf, belum mencet ya. Nah, 3306 ya. Lalu kalian tambahkan lagi pada bagian Filezilla ini berapa? Oh, 21 ya. Oke. 21 kalian tambahkan 21. Wes, belum kepencet astagfirullah. 21 ya. Nah, ya saya rasa seperti ini. Oke, mungkin bisa juga kalian scan. Oh ya, perlu kalian pahami ya, perlu kalian coba jika sudah kalian koneksi tadi LAN ya. LAN-nya jika kalian sudah koneksikan, itu perlu kalian ping dulu apakah sudah terhubung dari PC 1 ke PC 2 atau maupun sebaliknya dari PC 2 ke PC 1. Jadi seperti itu agar bisa berjalan ya sampai tahap sini lah. Oke, mungkin langsung saja kita scan ya. Oke, kita tes scan. Nah, ini kan tidak berhasil karena apa? Karena ini pada bagian apa sih MySQL dan Filezilla belum kita start, belum kita nyalakan. Coba kita nyalakan semuanya ya. Oh, satu aja, misal apa aja. Oke, apa aja kita nyalakan. Nah, pada port apa aja ini 80 ya. Port apa aja 80, port MySQL 3306 dan port Filezilla itu 21. Oke, jadi kita scan kan apa aja sudah kita nyalakan ya. Oke, kita scan apakah port 80 hijau. Wah, ternyata hijau ya. Ternyata berhasil. Oke, nyoba kita nyalakan semuanya. Start semuanya. Oke, kita coba scan lagi apakah sudah hijau semua. Kan berhasil ya. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi skenario jaringannya yang diberikan oleh Pak Agus ini kurang lebih seperti itu sih. Jadi kan jalankan service divisi 1 apa sih MySQL dan Filezilla ya. Kan udah kita jalankan tadi ya kan ya. Nah,
hasilnya tidak bisa. Karena apa? Karena belum kita start. Nah, setelah kita start, kita jalankan, itu kan sudah berhasil. Nah, ini kan tampilan tadi kan sudah berhasil ya. Nah, kita hijau semua. Oke, lalu scan port yang kedua ini Nestat A divisi 1 kurangi 1 mungkin ya. Ya, jadi kan udah kita coba ya tadi pada bagian atasnya kita kurangin, maksudnya kita start ya. Kita start, yang lain belum kita start. Terbukti tadi yang berjalan cuma aja karena tadi kode 80 itu menyala warna hijau. Nah, jika kita tidak start semua, maka tidak berjalan semua. Seperti itu ya. Oke, lanjut ketiga ini. Scan port yang listening dengan viewport scanner dari bis 2. Kurang lebih kita coba semua tadi kan ya. Ya mungkin ada beberapa yang belum sih. Jadi lalu stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Oke. Stop MySQL ya, mungkin kita coba dulu lah. Oke, padahal kita coba kita coba apa aja ya. Oke, kita coba stop MySQL. Oke, lalu kita jalankan scan, apakah berjalan? Tidak berjalan kan ya. Kenapa? Karena kita stop. Maka tandanya ini IP address bagian IP address-nya ini tidak berjalan, dan status portnya ini tutup ya. Yang lainnya terbuka. Karena apa? Karena kita stop, bukan kita jalankan. Coba kita jalankan lagi, kita scan. Nah, berhasil ya. Mungkin bisa kalian pahami lah seperti itu. Jadi kita bisa connect lagi, kita bisa connect ke ini ya, localhost ya. Misal saya butuh satu apa ya, bebas ini ya. Mungkin apa aja ya, saya stop. Oke, saya scan, tidak bisa kan ya. Oke, kita coba di localhost-nya. Oke, kita coba ke localhost. Nah, saya koneksi kan, tidak, jadi dia tidak merespon. Karena apa? Karena kita butuh satu, bukan kita jalankan semuanya. Seperti itu. Misal nih, kita coba jalankan semuanya, kita start semuanya. Oke, kita start. Sebenarnya langsung saya coba di sini bisa sih, tapi coba saya scan dulu. Nah, biar hijau ya, biar kelihatan keren lah. Seperti itu. Kita lanjut masuk ke localhost, kita refresh ya. Apakah bisa? Nah, sudah bisa kan? Gimana? Keren kan? Ya, mungkin itu saja sih praktikum scanning ya. Jadi praktikum pertama yaitu tadi apa ya? Praktikum reconnaissance dan praktikum scanning ya, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Karena perintahnya cuma seperti itu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.